sesuai janji saya kemarin waktu live thread, di mana saya akan membahas ya tentang RALS. Era sudah dibahas tentang puncak metal. Untuk RALS kali ini saya tidak akan membahas tentang laporan keuangannya ya. Saya akan lebih membahas tentang public expose-nya seperti apa. Jadi dalam salah satu kewajiban ya yang dilakukan oleh perseroan atau emiten adalah wajib menerbitkan public expose 1 kali minimal dalam 1 tahun. Dan baru-baru ini RALS membagikan ya public expose-nya dan sudah melakukannya public expose. Bedanya apa dengan RUPS? Kalau RUPS yang boleh mengikuti itu hanya investor yang sudah mempunyai sahamnya, sedangkan kalau untuk public expose terbuka untuk umum. Jadi saat teman-teman belum punya sahamnya, teman-teman juga bisa mengikuti public expose-nya suatu perusahaan tersebut. Nah, di kali ini saya akan mau sedikit membahas ya tentang public expose-nya, tapi ada yang menarik dari pembahasan public expose-nya. Dari public expose aja kita sudah bisa mendapatkan poin-poin utama lah ya. Poin-poin utama bisa dikatakan let's say ya ringkasan lah ya, ringkasan isi dari kondisi perusahaan seperti apa sejauh ini. Jadi mereka melakukan public expose ini September ya, September bisa dikatakan baru lah ya, baru bulan 9 kemarin. Dan laporan keuangannya pun baru Oktober, berarti bisa dikatakan dua minggu setelah public expose mereka menerbitkan laporan keuangan kuartal ketiganya. Nah, ini paparannya memang dari segi tampilan sangatlah dari beberapa ya perusahaan yang telah kita review di sini, ini termasuk tampilan public expose yang gak menarik, hanya terlihat PPT aja. Tapi ya udahlah, concernnya kan bukan ke PPT-nya bagus apa tidak ya, lebih ke apa isi yang ada di PPT ini. Nah, ini tentang dari si RALS-nya sendiri, segmen usahanya dibagi 2, konsinyasi dan juga beli putus. Yang paling banyak ini konsinyasi ya. Ini berarti dari revenue-nya. Lalu segmen usahanya itu department store dan supermarket. Kalau supermarket sendiri pembelian paling besar itu di produk pria ya. Kalau dikerucutkan lagi produknya apa yang di supermarket, paling banyak itu makanan dan minuman. Tuh. Nah, ini struktur kepemilikannya. Ramayana sendiri itu kepemilikan utamanya ada di PT Ramayana Makmur Sentosa. Lalu ada saham treasury yaitu 11%. Saham treasury ini apa? Saham treasury ini saham yang habis di buyback oleh mereka. Mereka habis melakukan buyback dan sedang melakukan buyback lagi. Oke, ini struktur kepemilikan perusahaan. Ini nanti kita bahas. Nah, ini capek mereka di 2022. Capek ini belanja modalnya. Belanja mereka itu targetnya di 2022 itu 300 miliar. Sampai kuartal kedua atau setengah tahun sudah capai ya let's say 50%-nya ya, 50%. Dan ini jumlah gerainya sampai di tahun 2022 Agustus itu 102, menurun 4. Ada beberapa gerai yang ditutup. Ini keberadaan gerainya, kebanyakan gerainya itu ada di Jakarta lah, Jabodetabek 35%, luar Jawa itu ada 36%. Tapi kalau dari Greater Jakarta sendiri sudah besar banget, 35%. Ini menunjukkan bahwa memang terpusat di daerah Jawa sih. Oke, ini RUPS mereka menyetujui. Dan ini tantangan di 2022 ya, pelemahan ekonomi, daya beli masyarakat, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM ini juga mempengaruhi dari operasionalnya mereka sih. Strateginya optimalisasi penjualan online, mempertahankan keberadaan gerai dan pembukaan gerai baru, restrukturisasi penggunaan space, remerchandising produk, melanjutkan konsep lifestyle mall dan pengendalian biaya secara ketat. Nah, ini plannya mereka. Dan ini yang penting ya, kalau ini paparannya menurut saya dalam public expose yang menarik itu bukan dari paparan, yang menarik itu malah dari ringkasan, ini paparan publiknya, dan juga dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari orang-orang yang mengikuti public expose ya. Ini di sini banyak ya, ada investor retail juga yang ikut, ada dari sekuritas juga, dan juga bisa juga dari media.
Nah, nanti akan beberapa akan saya ulas dan akan saya bahas di sini. Oke, nah ini paparannya secara keseluruhan 6 bulan pertama 2022 mencatatkan penjualan sebesar 3.000 miliar atau 3 triliun, naik 10% dibandingkan periode lalu. Dan you name it lah, ini bisa dibaca. Ini bisa dibaca. Nah, saya buka Stockbit dulu. Oke, ini Stockbit udah pancat. Kita lihat case statistiknya si RALS-nya seperti apa ya. Kita lihat seperti apa RALS-nya, case statistiknya. Nah, ini revenue-nya mereka ya, net profit-nya mereka. Oke, balik lagi ke sini. Meeting ini dihadiri 68 investor, baik itu institusi, wartawan, dan investor lokalnya sendiri. Nah, ini apakah ada rencana penutupan gerai sampai akhir tahun 2022 dan apa rencana ekspansi gerai? Nah, ini di sini terlihat ya, belum memiliki rencana untuk menutup gerai, dan mereka optimis bahwa adanya COVID kemarin hanya bersifat sementara. That's why mereka berupaya untuk menjaga ya, tetap gerainya tetap hidup sih, itu sih, terutama pada pos biaya untuk gerai dan kurang produksi atau merugi. Nah, ini evaluasi kinerja. Oke, sampai dengan bulan Agustus kami telah melakukan pembukaan 1 gerai baru terletak di Semarang dan akan buka 2 gerai lagi. Berarti di tahun ini mereka buka 3 gerai ya, di Semarang, Cipanas, dan Timika. Jadi ini ada pembukaan gerai di luar Jawa. It's good. Itu poin pertama, berarti kan mereka menambah gerai untuk memaksimalkan atau mengembangkan salesnya mereka sendiri. Yang kedua, ini juga menarik, yaitu bagaimana dengan proses buyback. Saham hasil buyback mau diapakan? Nah, ini investor juga, investor retail, yaitu Bapak Apriyadi, mana Juni 2022 mereka sudah buyback dengan total duit yang mereka keluarkan. Oh, ini tidak ada ya, jumlah lembarnya 821 juta ya, atau sebesar 11%. Terus mereka melakukan buyback lagi sampai waktu RUPS LBS, waktu Agustus mereka meminta persetujuan untuk buyback sampai dengan 28 Februari 2024, dan ini masih 2023. Jadi saat ini kondisinya mereka masih kondisi melakukan buyback dengan total dana buyback itu mencapai 360 juta lembar ya, berarti let's say dengan total dana sebesar 200 miliar rupiah yang mereka gunakan untuk buyback. Besar banget, 200 miliar memang. Cuman kalau kita lihat ya, berdasarkan laporan keuangan, nah ini sekilas saja kita, kasnya mereka itu 1,4 T. 1,4 T kasnya, depositonya 700 miliar. Jadi total uang mereka, uang dingin mereka itu 2,1 T. Dengan nominal buyback 200 miliar, berarti bisa dikatakan let's say 10% dananya dari yang dipunya. Itu termasuk kecil. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa satu, perusahaan ini duitnya banyak, duit kasnya banyak. Yang kedua, mereka melihat pasarnya seperti apa. Pasarnya ini kondisi harga sahamnya seperti apa. Oh, harga sahamnya murah, tapi kinerja perusahaan ini bisa perform, bisa naik kembali. Nah, dengan keunggulan duit yang banyak, mereka memanfaatkan untuk buyback saham. Tujuannya apa? Kalau nanti net profitnya akan kembali seperti sebelum COVID, harga sahamnya juga akan mengikuti naik juga toh. Nah, kalau harga sahamnya naik setelah mereka melakukan buyback, mereka bisa jualan di sana. Itu poinnya di situ. 2 poin utamanya mereka kenapa melakukan buyback. Terus tujuannya apa? Belum menentukan penggunaan saham hasil buyback. Ya, karena dalam aturan OJK ya, kalau perusahaan sudah melakukan buyback ada maksimalnya. Jadi harus di delivery juga lagi ke publik. Jadi mau nggak mau harus dijual lagi, entah dalam bentuk mesok, entah dalam penjualan sewajarnya pada umumnya. Nah, ini yang ketiga. Berapa estimasi dividen payout ratio untuk tahun 2023? Berarti dividen yang mau dibagikan saat RUPS di 2023. Berarti ini berdasarkan laba 2022. Nah, perseroan akan membagikan kisaran 50-67%. Oke, kita hitung-hitungan aja kalau kayak gini. Net profit sekarang kondisinya sampai kuartal ketiga perusahaan itu sudah berada di titik 30 ditambah 256 tambah 12.
298 miliar. 298 miliar. Let's say mereka net profitnya di kuartal keempat itu 0 deh. Berarti anggap aja berarti net profitnya 300 miliar. 300 miliar kalau mereka mengatakan akan membagikan dividen 50%. Jadi minimal dana yang akan bagi dividen itu sebesar, bagi dua aja, 150 miliar. Minimal tuh. Minimal dananya 150 miliar. Tinggal kita bagi 150 miliar. Oke, juta. 150 miliar dibagi dengan ini current share outstanding itu 7 miliar, 7,1 miliar juta. Nah ini yaitu 21 per lembar, gede banget nih. Dividennya akan minimal dividennya itu ada di situ. Nah kalau kita lihat berdasarkan historikalnya, dividen mereka tuh di angka 30, 50, 36 dan lain-lain. Nah kalau tadi kita menghitung estimasi terburuknya minimal mereka bagikan dividen 20 per lembar. Dengan harga sekarang di 635, kita bagi aja 20 dibagi 635 kali 100. Dividen yieldnya 3%. Ya ini kondisi paling kecil ya. Dengan asumsi net profitnya hanya 300 miliar. Nah kalau melihat kuartal keempat harusnya ini akan ada penambahan lah ya, minimal 13, 15, minimal 10 miliar tuh dapat laba mereka di situ. Itu sih, itu poinnya ya. Jadi minimal kita sudah dapat mengetahui gambaran ya, minimal dividen mereka akan bagian 20 per lembar. Itu sih. Nah tinggal nanti realisasinya gimana. Realisasinya saat apa? Saat RUPS. RUPS mereka biasanya di bulan April. Nah nanti kalau RUPS-nya, nah kita cek mereka konsisten dengan apa yang diomongkan enggak. Kalau misal ternyata di bawah 20 per lembar sedangkan net profitnya di atas 300 miliar, berarti kita bisa langsung menjustifikasi bahwa perusahaan ini omong doang, manajemennya ini banyak ngomong doang, tidak ada bukti real suatu tindakan nyatanya bahwa dividennya segitu. Apakah itu salah? Nah itu salah satu penilaian yang kurang oke menurut saya untuk kita menilai perusahaan ini manajemennya oke apa enggak. Itu sih. Tuh jadi kita sudah dapat gambaran itu mereka masih buyback. Yang kedua minimal dividen 20 per lembar. Dua poin utama ya untuk kita hanya melihat dari public expose-nya. Poin lagi adalah apakah bisa diberikan angka ini dari sekuritas ya, apakah bisa diberikan angka SSSG di 2021 satu semester 2022. Nah ini SSG itu apa? Tadi juga saya share juga di mana SSSG itu adalah same store sales growth atau pertumbuhan rata-rata tiap toko. Nah dari sini kita tahu ya perusahaan ini tuh masih bisa growth apa enggak dari SSG-nya ya. Semakin tinggi ya semakin bagus, berarti range mereka berkembangnya makin besar. Kalau mereka SSG-nya di bawah 5%, buat apa? Perusahaan memacu bisnisnya, net profitnya hanya di bawah 5%, buat apa? Mending duitnya nggak usah dibuat bikin bisnis baru, diputar aja di deposito. Simple, lebih risknya lebih minim dan tidak usah bayar karyawan, tidak usah buka lahan dan lain-lain. Kosnya lebih kecil, tapi yang didapat sama aja. Nah itu pola pikir yang menurut saya ya dari perusahaan yang masih bisa berkembang, bukan perusahaan yang mature ya, harusnya di atas 5% itu. Nah SSD-nya mereka di 1 semester 2022 itu berada di angka 12,9. Nah, ini menunjukkan bahwa Ramayana atau RALS ini sendiri masih bisa berkembang, masih bisa growth lah. Itu sih. Itu oke, lanjut lagi. Realisasi CAPEX ya. Dari realisasi CAPEX 148 miliar dialokasikan untuk apa? CAPEX untuk tahun ini dialokasikan untuk apa? Tadi kan 300 ya. 300 sampai Juni sudah kepakai 148 untuk pembukaan gerai. Terus penambahan aset tetap dan nominal maintenance. Perseroan akan membuka 2 gerai baru. 2 gerai baru di sini kalau nggak salah tadi ada ya. Nominal minimal pembukaan gerai. Nah, berapa CAPEX untuk membuka semua gerai baru tahun ini? Alokasi CAPEX untuk toko baru kurang lebih 30 sampai 50 M per toko. Sedangkan mereka mau buka 2 cabang lagi, berarti sudah kecapai 100.
Tadi sudah ada 148 sampai 100 berarti 248. Masih ada let's say sisa 50 miliar dari total capeknya mereka. Nah, apakah capek yang baik itu harus terserap semua? Kalau perusahaan ini mau growth, mau berkembang, harusnya capeknya dimaksimalkan sebaik mungkin ya, sebaik mungkin dan seefisien mungkin. Jadi itu yang bagus ya. Jangan ditunda-tunda dan lain-lain. Karena kondisi sekarang ya kita harus mempacu dengan waktu juga sih untuk cepat berkembang. Kalau melihat ini capek 300 miliar make sense sih, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil sih. Oke, ini apakah Ramayana membagikan dividen tahun ini sama dengan tadi ya, bagaimana indikasi dividen untuk tahun depan. Nah, ini bahkan mereka mengatakan ya, rapat umum pemegang saham tahun lalu 30 per lembar saham. Kita pasti akan mikir ya, tahun lalu aja perusahaan ini bisa bagi 30 per lembar saham ya dividennya, dengan dividen hanya 171 miliar dengan net profit hanya segitu di 2021. Dengan 2022 labanya tadi sampai kuartal ketiga kita lihat sudah 300 miliar, harusnya bisa di atas itu sih. Logika simpel kita aja seperti itu aja sih. Tadi sudah dapat hitung-hitungan tadi kasar 220 per lembar, tahun lalu 30 per lembar, yang minimal sama lah itu sih. Oke, bagaimana status gerai-gerai Ramayana yang telah ditutup? Ini tidak terlalu itu. Apakah ditutup permanen? Dari total gerai yang ditutup, 2 gerai telah dibuka kembali, yaitu Ramayana Duri dan Ramayana Batu Raja. Sementara masih terdapat 5 gerai lainnya yang terletak di gedung milik Ramayana dan affiliate company yang memungkinkan untuk dibuka kembali setelah keadaan mulai membaik. Mereka tidak terburu-buru, which is good menurut saya. Berapa anggaran capek full ini udah dibahas ya tadi ya, 300 miliar yang gak usah kita bahas lagi. Ya nih, berapa target pendapatan RALS sampai akhir 2022? Targetnya itu, target penjualannya itu di 5,2 T. Berdasarkan laporan keuangan kuartal ketiga, mereka sudah capai di titik pendapatan 2,4 salesnya ya. Ini masih jauh banget dengan targetnya mereka. 5,2 T, naik 25%. Jauh banget sih 5,2 T. Ya ini hanya pendapatannya hanya 2,4 T. Jauh banget nih di kuartal ketiga. Nah, kita lihat aja nanti seperti apa di akhir tahun. Oke, itu sekilas kita cek juga di laporan keuangan lah ya, sekilas saja. Tadi kita sudah ngitung ya, di mana total duit cash mereka, duit fresh mereka itu 2,1, dipakai buyback 200 miliar. Berarti let's say masih 1,9 1,8. Total hutangnya mereka itu hanya 1,3. Nih, total liabilitas ya. Jangka pendek 700 miliar, jangka panjang 500. Kalau di total semuanya 1,3 dan tidak ada hutang berbunga. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Jadi selain perusahaan ini banyak duit, utangnya juga oke, bahkan sudah bisa tercover dengan duit kasnya, bahkan masih sisa. Dan yang jadi hal yang menarik lagi adalah tidak ada hutang berbunga yang mereka jalani saat ini. Jadi keputusan untuk melakukan buyback adalah keputusan yang tepat sih menurut saya ya. Jadi apakah worth it perusahaan ini dibeli? Nah, pertanyaan kan pasti di situ ya. PI-nya sekarang di angka 11, PBV-nya di angka 1,23. Dengan kondisi mereka akan masih buyback, kemungkinan harga sahamnya akan dijaga di situ-situ aja sih, di harga 600 dan lain-lain. Momentumnya mungkin akan terjadi menurut saya di kuartal 1, akhir kuartal 1 dan awal kuartal 2, di mana di situ sudah ada puasa ya, dan nanti akan ada lebaran, di mana secara habit di Indonesia ini masih hari raya pakaian baru lah, sesimpel itu sih. Jadi ini bisa menjadi mendongkrak labanya nanti di kuartal 1, akhir kuartal 1 dan kuartal 2 di 2023. So, keputusan untuk buyback dan memutar uang yang terlalu banyak diputar dalam bentuk ya pemilihan untuk buyback, terus juga labanya masih bisa growth, SSG tadi di angka 2 digit masih oke, tidak punya utang bank, bahkan semua utangnya bisa cover dengan uangnya sendiri, uang kas fresh money-nya. Jadi perusahaan ini sangatlah sehat, sangatlah oke, tidak ada masalah.
harusnya menjadi momentum sih dengan adanya penurunan ini. Apakah worth it? Angka 600 sangatlah worth it menurut saya untuk RALS. Tujuannya untuk long term. Membeli atau tidak, itu keputusan dari teman-teman. Cuman kalau disuruh milih antara ERA dan RALS, saya akan lebih memilih RALS. Dengan sektor yang hampir mirip, toko retail, dan so far RALS luar biasa dari kasnya dan lain-lain. Jadi saya akan memutuskan mungkin dari semisal disuruh milih antara ERA dan RALS, saya akan memilih dengan RALS. Bagaimana dengan kompetitor RALS yaitu LPPF? Saya belum menonton, nanti akan saya coba gali lagi dan ya ditunggu aja videonya ya. Kalau menarik saya akan bahas di minggu depan. Jadi itu RALS menarik, perusahaan oke, perusahaan sehat, growth-nya masih oke, jadi space untuk berkembangnya secara bisnis perusahaan ini oke sih. Minimal dividen 20 per lembar.